pembelajaran hari ini. Marilah kita berdoa. Kepada Ananda Devin dipersilakan memimpin doa. Baiklah teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Ananda Devin yang telah memimpin doa. Ibu absensi. Dwi Sarah hadir. Ayu Andini hadir. Ayu Puspita hadir. Karina hadir. Devin Hadir. Putri Indria hadir. Amelia hadir. Berarti semuanya hadir. Baiklah anak-anak, jika hadir semua, coba dirapikan dan dibersihkan meja dan tempat duduknya. Jika masih ada sampah, silahkan dibuang terlebih dahulu. Apa sudah bersih? Sudah, Bu. Terima kasih, karena dengan suasana kelas yang bersih dan rapi akan menciptakan kenyamanan dalam belajar. Anak-anak, di tengah kondisi pandemi saat ini, Ibu ingatkan selalu patuhi protokol kesehatan. Di antaranya selalu memakai masker dimanapun kalian berada. Dan pada saat ini kalian belajar harus tetap menggunakan masker, sering mencuci tangan, dan hindari kerumunan. Ibu mau tes semangat belajarnya hari ini. 11 OTKP 1. Semangat siap belajar, raih prestasi, bisa, bisa, bisa. Terima kasih untuk semangatnya hari ini. Marilah kita menyanyikan lagu nasional. Kepada Ananda semua dipersilakan untuk berdiri. Serah
duduk kembali. Dari lirik lagu tersebut ada tersimpan sebuah kata, kita harus selalu membela yang benar dan kita perjuangkan hak-hak yang kita miliki. Baiklah anak-anak, ibu mau bertanya, siapa yang bisa mengulas materi pembelajaran pada pertemuan minggu yang lalu? Saya, Bu. Ya, baik. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki pada diri manusia yang bersifat kodrati sebagai anugerah pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak yang kita dapatkan diantaranya ada hak asasi pribadi, hak asasi ekonomi, hak asasi politik, hak asasi sosial budaya, dan hak asasi hukum. Seorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimilikinya. Misalnya, seorang pekerja mendapatkan upah atau gaji setelah dia melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Terima kasih kepada Ananda yang sudah mengulas kembali materi pertemuan minggu lalu. Benar apa yang dikatakan Ananda. Pertemuan minggu yang lalu kita membahas tentang substansi hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia, bahwa setiap orang melekat yang namanya hak asasi. Hak asasi ini bersifat kodrati, di mana didapatkan oleh manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut diantaranya yang kita dapatkan ada hak untuk hidup dan hak untuk mendapatkan kebebasan. Namun sering kita dengar di media massa ataupun media online, hak-hak tersebut tidak untuk kita dapatkan. Seharusnya kita mendapatkan hak untuk hidup. Namun kita lihat pemberitaan di televisi dan media online terjadinya pembunuhan, penyiksaan, penganiayaan, dan pencemaran nama baik. Peristiwa tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Pertemuan sebelumnya, Ibu meminta kalian untuk mencari satu kasus pelanggaran HAM. Ibu mau tanya, Ayu Andini, kasus apa yang sudah Ayu lihat di televisi ataupun membaca di media online? Kasus pembunuhan, Bu, di mana orang tua kandung tega membunuh anaknya yang masih bayi dikarenakan sering menangis, Bu. Bagus, terima kasih. Ada lagi? Saya, Bu, semalam saya membaca di media online, ada seorang yang melakukan pencemaran nama baik terhadap publik figur dengan mencela di medsos, Bu. Terima kasih kepada Ananda Ayu dengan Karina yang sudah memenuhi amanah yang Ibu minta pada pertemuan sebelumnya. Hari ini Ibu minta kalian mengerjakan soal pretest sebagai bentuk pemahaman awal Ananda pada pembelajaran hari ini. Silahkan buka HP-nya. Sudah Ibu kirim link soal pretest yang akan kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit.
Apa sudah selesai anak? Sudah, Bu. Terima kasih. Apa sudah dilihat nilainya? Sudah, Bu. Bagaimana nilainya? Apa Putri? Tidak memuaskan. Tidak apa-apa. Nanti masih ada satu bentuk tes di post test ya di akhir pembelajaran sebagai evaluasi. Anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Adapun kompetensi dasar yang dipelajari pada hari ini di 3.1 menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indikatornya 3.1.1 menganalisis pelanggaran hak asasi manusia. 3.1.2 menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran pada hari ini melalui model pembelajaran problem based learning diharapkan peserta didik dapat meyakini dengan sikap religius, mengamalkan, menganalisis, dan mempresentasikan hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dan kreatif, mandiri, serta aktif. Pada pembelajaran hari ini ada 3 aspek yang akan Ibu lakukan penilaian. Yang pertama, penilaian sikap. Di antaranya Ibu nilai sikap religius dan sikap sosial. Sikap religius ini di antaranya kalian bersyukur terhadap anugerah Tuhan Yang Maha Esa terhadap hak asasi yang kita miliki. Sikap sosial diantaranya Ibu nilai yaitu sikap peduli terhadap hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia. Yang kedua, penilaian pengetahuan Ibu lakukan pada saat kalian mengerjakan soal pretest di awal dan evaluasi di akhir. Ibu nilai pada saat kalian mengerjakan soal post test. Yang ketiga, penilaian keterampilan Ibu nilai dari keaktifan kalian dalam berdiskusi dan presentasi. Penilaian ini Ibu lakukan per individu. Paham anak-anak? Paham, Bu. Baik anak-anak, coba amati gambar berikut ini. Apa yang Anda pikirkan dari gambar tersebut? Saya, Bu. Ya, Gambar nomor 1 ada satu orang yang dikeroyok dan dipukul oleh 3 orang. Hal ini menyakiti orang lain, Bu. bagus. Gambar 2, Saya, Bu. ya. Nomor 2 ada seorang anak yang diganggu oleh temannya. Hal ini dinamakan bullying. Ya, betul. Masih ada satu gambar. Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya. Gambar 3, seorang anak yang ketakutan habis dipukul orang tuanya pakai sabuk, Bu. Bagus semua jawaban Anda. Benar sekali. Gambar tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Coba sekarang Anda identifikasikan pertanyaan-pertanyaan ataupun hal-hal yang belum dipahami dari gambar tersebut. Silakan dibuat pertanyaan di buku tulisnya masing-masing.
Apa sudah selesai? Sudah, Bu. Bu, saya mau bertanya, Bu. Dari ketiga gambar tersebut, adakah faktor-faktor penyebab pelanggaran HAM? Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Ibu Sarah. Ada lagi? Saya, Bu. Baik, Apa saja bentuk-bentuk pelanggaran HAM? terima kasih. Masih ada? Saya, Bu. Baik, Bagaimana cara menyelesaikan dari kasus pelanggaran HAM yang terjadi? pertanyaan Ananda semuanya bagus sekali. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ibu bacakan pembagian kelompok. Kelompok 1, Devin, Ayu Andini, Karina. Kelompok 2, Dwi Sarah, Nurul, Putri. Kelompok 3, Nadia, Yusufita, Michelle. Kelompok 4, Echa, Amelia, sama Vera. Silahkan kalian membentuk kelompok masing-masing. Baik anak-anak, sekarang kalian sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing. Ibu bagikan LKPD. Baik anak-anak, sekarang kalian sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing. Ibu bagikan LKPD. Di LKPD ada 4 link video. Setiap kelompok mendapatkan 1 link video kasus pelanggaran HAM yang kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing, beserta kalian temukan
tersebut. Kelompok 1 kelompok 2 kelompok 3 kelompok 4 memecahkan masalah yang ada di LKPD, Ananda boleh menggunakan berbagai sumber, baik dari buku cetak, bahan ajar, ataupun media internet yang lainnya. Silakan anak-anak untuk membuka link video yang ada di LKPD tersebut dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 membahas tentang kasus penganiayaan, kelompok 2 membahas tentang kasus bullying, kelompok 3 membahas tentang kasus pencemaran nama baik, dan kelompok 4 membahas kasus pembunuhan. Diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. penyiksaan, bahkan mengubur hidup-hidup keponakannya hingga tewas. Dan di hadapan polisi, kedua tersangka pasangan suami istri mengakui sengaja melakukan pembunuhan terhadap korban yang tak lain keponakannya dilandasi dendam terhadap orang tua korban yang membunuh suami pertama DL. Juga dibunuh dan dianiaya teman-temannya. SN kini dirawat di rumah sakit Motorko. SN yang diinfus kerap merontak sehingga tangannya terpaksa diikat di besi ranjang. SN sebenarnya anak yang Bu, bagaimana ini maksudnya? Iya. Dari
link video yang sudah Ibu bagikan di grup WhatsApp kelas. Kalian simak videonya sudah. Nah, setelah disimak, kalian analisir dan jawab pertanyaan dari video tersebut. Apakah? Oh, paham Bu. Terima kasih. Apa sudah selesai, anak? Sudah, Bu. Terima kasih. Kelompok mana yang mau tampil presentasi terlebih dahulu? Kami Bu dari kelompok 1. Baik, kelompok 1 silakan untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Tetap jaga jarak. Jaga jarak lagi. Lagi. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Baiklah, pertanyaan nomor 1 akan dijawab oleh saya. 1. Tuliskan nama kasus dan kronologi dari video 1. Nama kasus penganiayaan rombongan pengantar jenazah dengan sopir truk. Kronologi: Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara menangkap 9 orang yang diduga terlibat penganiayaan sopir truk berinisial FS dan aksi pengerusakan truk di Jalan Sungai Tiram, Cilincing, Jakarta Utara. Dari 9 orang yang ditangkap, polisi menetapkan 5 tersangka. Buntut penganiayaan dan kerusakan truk tronton di Jalan Sungai Tiram, Marunda, Cilincing. Para tersangka merupakan rombongan dari iringan-iringan mobil ambulans pengangkut jenazah. Kasus penganiayaan viral di media sosial terlihat dalam rekaman video. Rombongan mobil ambulans berhadapan dengan sebuah truk. Saat itu, rombongan meminta pengemudi truk mengalah dengan memberikan jalan. Namun, ada kesalahpahaman. Rombongan menilai sang pengemudi truk bernama SS tidak mau menuruti permintaan rombongan mobil jenazah. Dari pengakuan FS, saat itu ia sudah berusaha menepikan truk yang dibawanya. Namun, karena truk yang dikendarai FS berukuran panjang dan lebar, ditambah kondisi jalan yang sempit sehingga membutuhkan waktu lama untuk menepi. Keributan pun terjadi antara rombongan dengan pengemudi truk. Pengemudi truk tak hanya mendapat penganiayaan, truk turut dirusak. Dilanjut oleh Karina menjawab pertanyaan nomor 2. Karina, jelaskan penyebab terjadinya pelanggaran HAM dan kasus tersebut. Faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM tersebut: 1. Faktor internal, adanya kesalahpahaman dari pengantar jenazah kepada sopir truk. Hal ini diakibatkan jalanan yang sempit dan ukuran truk yang panjang dan lebar membutuhkan waktu lama untuk menepi, sehingga saat mobil ambulan yang lewat kehalang oleh mobil truk tersebut, sehingga memicu sikap tidak keegoisan pengantar iringan jenazah terhadap sopir truk dengan melakukan penganiayaan sebagai bentuk balas kekesalan dari hal tersebut. Kedua, faktor internal,
lemahnya fungsi lembaga-lembaga penegak hukum seperti polisi. Hal ini terlihat tidak adanya aparat polisi lalu lintas yang berjaga dan mengatur arus listrik di jalan raya tersebut, dan adanya desakan dari pengguna jalan lain yang sudah panjang antrian di jalan raya tersebut mau lewat. Pertanyaan nomor 3 akan dijawab oleh Ayu Andini. Ayu Andini dipersilakan. Dari kasus tersebut termasuk ke dalam bentuk pelanggaran HAM berat atau HAM ringan. Dari kasus tersebut pelanggaran HAM berat karena membahayakan keselamatan jiwa seseorang. Terima kasih. Untuk kelompok 1, untuk kelompok lain ada yang mau menanggapi atau memberikan pertanyaan? Saya Bu, dari kelompok 3 mau bertanya bagaimana penyelesaian kasus penganiayaan supporter truk tersebut. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Nisa. Penyelesaiannya, kelima orang yang ditetapkan tersangka penganiayaan oleh pihak kepolisian dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun 6 bulan. Apa sudah jelas? Jelas, terima kasih. Dari kelompok lain ada lagi? Tidak Bu. Tidak Bu. Terima kasih. Jika tidak, kita beri aplaus untuk kelompok 1 dan juga Michelle yang telah memberikan pertanyaan. 1 bisa kembali ke tempat duduknya semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan tema kasus bullying. Nomor 1 akan dijawab oleh saya sendiri. Tuliskan nama kasus kronologi. Nama kasus: murid SD korban bully mengalami depresi berat. Kronologi: murid SD berinisial SN berusia 13 tahun di Sungai Ulak, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Murid kelas 6 itu diduga mengalami trauma dan depresi usai mendapatkan bullying dari 6 orang teman sekolahnya. Dari informasi yang diterima, bullying yang dialami SN sebenarnya sudah terjadi sebulan yang lalu. Penyebabnya, SN tidak mau memberikan contekan pelajaran kepada teman-temannya. Akibat kesal, teman-temannya itu melakukan bullying kepada korban. Usai kejadian tersebut, sempat terjadi mediasi antara orang tua korban dan orang tua pelaku serta pihak sekolah. Hanya saja, berselang 1 minggu usai perundingan, korban tiba-tiba mengalami depresi yang berat sehingga mengalami demam. Bahkan korban histeris jika melihat seseorang menggunakan seragam dinas atau seragam sekolah. Jika bertemu orang yang memakai seragam dinas, dia teriak-teriak, apalagi lihat orang pakai pakaian sekolah. Anak saya ditarik rambutnya, dibenturkan kepalanya ke dinding oleh temannya, dan itu membuat anak saya trauma. Ungkap SH, orang tua SN saat dikonfirmasi. Ditambah SH, kasus bullying yang dialami anaknya sudah dilaporkan Dinas T2 TP2A atau Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Merangin. Dilanjutkan oleh Nasna untuk pertanyaan nomor 2. Jelaskan penyebab terjadinya pelanggaran HAM dari kasus tersebut. 1. Faktor internal, karena SN tidak mau memberikan contekan kepada temannya sehingga membuat teman-teman korban kesal dan SN mengalami tindakan bully. 2. Faktor eksternal, mediasi yang dilakukan antara ketiga belah pihak, antara orang tua korban, pelaku dan pihak sekolahannya dengan membawa korban berobat dan dilakukan dari hasil scan korban tidak mengalami luka di sekujur tubuhnya, namun mengalami depresi berat seusia mengalami bullying. Nomor 3 akan dijawab oleh Putri. Dari kasus tersebut termasuk ke dalam bentuk pelanggaran HAM berat atau HAM ringan, uraikan penjelasannya. Dari kasus tersebut termasuk ke dalam bentuk pelanggaran HAM ringan walaupun tidak sampai menghilangkan nyawa orang lain. Jika tidak segera diselesaikan akan membuat juga dan tipis anak itu terganggu. Apakah
apa yang dilakukan pihak sekolah dalam kasus tersebut? Baiklah, saya akan menjawabnya. Dilakukan mediasi setelah kejadian tersebut antara orang tua korban dan orang tua pelaku serta pihak sekolah. Apa sudah jelas? Terima kasih Di atas jawabannya. Bagus sekali. Untuk presentasi kelompok 2, mari kita beri aplaus untuk kelompok 2. Terima kasih untuk kelompok 2 atas presentasinya. Boleh duduk kembali tetap semula. Dilanjutkan dengan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang saya silakan Nurul menyampaikan pertanyaan yang pertama. Tuliskan nama kasus dan kronologi. Nama kasus: Okan Cornelius laporkan mantan istri atas dugaan pencemaran nama baik. Kronologi: aktor Okan Cornelius melaporkan mantan istrinya Melanie Lesarski atas dugaan pencemaran nama baik. Ia tidak terima sesuai unggahan di media sosial Melanie yang menyebut Okan mengusir dan mencuri barangnya. Hal ini dibenarkan kuasa hukum Okan, Sri Daren, saat ditemui di Polres Metro Depok Senin 15 Maret 2021. Ada beberapa ucapan yang diungkapkan di media sosial seperti Erin, saya membuang baju terlapor keluar rumah. Sementara itu tidak benar, ujar Sri Daren di Polres Metro Depok. Pancoran Mas, Senin 15 Maret 2021. Barang-barang yang disebut mantan istrinya dibeli secara pribadi oleh Melanie itu bukanlah miliknya, melainkan barang dari perusahaan-perusahaan yang mengendorse Okan sebagai publik figur. Padahal cincin itu bukan dia beli, tapi endorsement dari satu perusahaan yang mau endorse gue sebagai publik figur, benernya. Hal itu membuat Okan terganggu dan merasa dicemarkan nama baiknya. Pekerjaan yang seharusnya dikerjakan dalam waktu tertentu menjadi tertunda karena hal seperti ini. Pikiran enggak fokus, nama baik dirugikan, tuturnya. Dilanjutkan oleh Agus. Kita menjawab pertanyaan nomor 2. Jelaskan penyebab terjadinya pelanggaran HAM dari kasus tersebut. 1. Faktor internal. Okan merasa nama baiknya tercemar sebagai publik figur karena tuduhan yang dibuat mantan istrinya tidak benar. 2. Faktor eksternal. Dari adanya hal ini berdampak pada pekerjaan Okan yang harus tertunda dari adanya unggahan di media sosial yang mencemarkan nama baik oleh mantan istrinya. Ya, selanjutnya untuk menjawab nomor 3 dari saya sendiri. Dari kasus tersebut termasuk ke dalam bentuk pelanggaran HAM berat atau HAM ringan. Dari kasus tersebut masuk ke dalam bentuk pelanggaran HAM ringan karena tidak mengancam keselamatan nyawa seorang, namun berbahaya apabila tidak segera diatasi. Dalam hal ini, Okan sebagai publik figur, nama baiknya akan tercemar dari adanya pemberitaan tersebut yang akan berdampak pada pekerjaannya. Dari kelompok lain, ada yang ingin memberi tanggapan atau pertanyaan? Tidak, Bu. Sudah jelas. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Terima kasih atas presentasinya. Silakan untuk kembali ke tempat duduk. Ada satu kelompok lagi yang belum tampil, yaitu kelompok 4. Untuk kelompok 4 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Baik, Bu. Terima kasih.
Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan nomor 1 akan dijawab oleh Vera. Tuliskan nama kasus dan kronologi. Nama kasus: kakak adik mengalami tindakan kekerasan oleh dirinya sampai kakak meninggal dunia. Kronologi: bocah berinisial NPL di Kabupaten Kuantan Sini, Kuansing, ditemukan tak bernyawa oleh keluarganya dalam karung. Jenazah bocah 13 tahun itu merupakan korban pembunuhan pasangan suami istri yang juga masih keluarganya. Selain NPL, adiknya berinisial AL juga tak luput dari penganiayaan. Pelaku berinisial BNZ dan DL, yaitu bibinya dan suami. Kejadian ini didasari dendam tersangka DL. Suami pertama DL menjadi korban pembunuhan BL yang merupakan ayah korban. Nama ini merupakan kakak kandung DL. Saat ini dia tengah menjalani hukuman seumur hidup atas perbuatannya itu. Sejak ayahnya di penjara, kedua korban sempat hidup tak terarah karena ibunya meninggal dunia. Pertanyaan nomor 2 akan saya bacakan sendiri. Menjawab pertanyaan nomor 2, jelaskan faktor-faktor penyebab. Faktor 1. Faktor internal. Adanya sifat egois atau dendam oleh bibi korban kepada ayahnya karena sudah membunuh suami bibi korban sehingga melakukan penyiksaan dengan NPL dan DZ hingga kakak korban NPL dikubur hidup sampai meninggal dunia. 2. Faktor eksternal. Adanya pengaruh dari suami baru bibi korban yang membantu melakukan penyiksaan terhadap NPL dan DZ dan pembunuhan NPL. Karena ayah korban sedang menjalani hukuman di penjara dan ibunya sudah lama meninggal sehingga korban tinggal dengan ibunya. Namun setelah kehadiran suami baru bibi korban membuat perubahan sikap bibi kepada NPL dan DZ. Pertanyaan nomor 3 akan dijawab oleh Amel. Dari kasus tersebut termasuk ke dalam bentuk pelanggaran HAM berat atau HAM ringan. Dari kasus tersebut termasuk ke dalam bentuk pelanggaran HAM berat karena sudah menghilangkan nyawa seseorang. Hal ini ditunjukkan NPL mengalami penyiksaan, dikubur hidup-hidup hingga meninggal. Apakah ada yang ingin bertanya mengenai pembahasan dari kelompok kami? Saya. Mengapa pembunuhan termasuk ke dalam bentuk pelanggaran HAM berat? Baiklah, pertanyaan tersebut akan saya jawab sendiri. Pembunuhan termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat karena sudah menghilangkan nyawa seseorang. Apakah sudah jelas? Sudah, terima kasih. Masih ada kelompok lain yang memberikan tanggapan atau pertanyaan? Tidak, Bu. Terima kasih. Jika tidak, kita beri aplaus untuk kelompok 4. Terima kasih untuk kelompok 4 atas presentasinya. Silakan untuk kembali ke tempat duduknya. Anak-anak, berarti sudah semua kelompok tampil mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ibu akan memberikan penguatan. Masih ada yang bertanya, Devin, tentang pembunuhan merupakan bentuk pelanggaran apa? Berat atau ringan? Tadi sudah dijawab kelompok 4 termasuk pelanggaran HAM berat. Jawabannya benar, pembunuhan termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat karena sudah menghilangkan nyawa seseorang ataupun hak hidup seseorang.
diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak ada gantinya, sehingga pembunuhan termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat. Mau bertanya, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Saya, Bu. Baik, terima kasih, Bu Sarah. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian membatasi dan mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Terima kasih pada Bu Sarah. Ada yang mau menambahkan? Saya, Bu. Baik, ayo. Bentuk pelanggaran HAM yang sering muncul biasa terjadi dalam dua bentuk, yaitu diskriminasi dan penyiksaan. Berdasarkan sifatnya, pelanggaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Terima kasih kepada Bu Sarah dan Ayu Andini yang sudah mencoba memberikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Baiklah anak-anak, dari hasil diskusi dengan kelompoknya masing-masing, berarti sudah terjawab pertanyaan-pertanyaan di awal yang tadi kalian ajukan. Baiklah, Ibu akan menjelaskan materi pembelajaran pada hari ini. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan pelanggaran HAM itu merupakan setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang atau aparat negara, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian membatasi atau mencabut hak asasi manusia atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang. Jadi, perbuatan baik yang disengaja atau tidak sengaja, ketika kalian melakukan kelalaian atau mengambil, mencabut hak milik oleh seseorang, berarti kalian sudah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Ada istilah tidak ada asap jika tidak ada api. Artinya pelanggaran HAM itu terjadi karena ada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM tersebut. Ada dua faktor pelanggaran HAM yang terjadi. Yang pertama, faktor internal, yaitu faktor-faktor atau dorongan seseorang melakukan tindakan pelanggaran HAM yang berasal dari dalam diri manusia itu. Yang kedua, faktor-faktor eksternal merupakan faktor atau dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan pelanggaran HAM karena berasal dari luar diri seseorang. Apa saja faktor-faktor internal dan faktor eksternal tersebut? Faktor internal diantaranya sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Yang kedua, rendahnya kesadaran HAM. Yang ketiga, sikap tidak toleran. Dan faktor eksternal diantaranya pertama, penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Yang ketiga, penyalahgunaan teknologi. Dan yang keempat, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Baiklah anak-anak, seseorang dengan kesadaran HAM yang tinggi akan mampu menghormati, menghargai, dan tidak semena-mena terhadap hak orang lain, sehingga pelanggaran HAM akan terhindari. Selanjutnya,
Apa saja bentuk pelanggaran HAM? Berdasarkan sifatnya, pelanggaran HAM dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, pelanggaran HAM berat adalah pelanggaran HAM yang bersifat berbahaya dan mengancam keselamatan jiwa atau nyawa seseorang, seperti halnya pembunuhan, penganiayaan, perampokan, dan lain sebagainya. Yang kedua, pelanggaran HAM ringan adalah pelanggaran HAM yang tidak mengancam jiwa manusia, namun berbahaya apabila tidak segera diatasi, seperti pencemaran nama baik dan pencemaran lingkungan. Baiklah anak-anak, setelah kalian mempelajari materi hari ini, apa manfaat yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Saya Bu, Ya. setiap manusia pasti mempunyai hak asasi, akan tetapi hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia dibatasi oleh hak asasi manusia lain, sehingga kita harus menghindarkan diri untuk melakukan perbuatan pelanggaran HAM sebagai bentuk penghormatan dan penjaminan hak asasi manusia. Terima kasih kepada Karina yang sudah menyampaikan manfaat pembelajaran pada hari ini. Kita beri aplaus untuk Karina. Anak-anak, harus diingat bahwa kita ini memiliki hak, namun hak yang kita miliki ini dibatasi oleh hak orang lain. Maka kita wajib menghormati, menjamin, dan melindungi hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk melihat tingkat pemahaman kalian di akhir, Ibu sudah mengirim soal post-test. Silakan dibuka grup WhatsApp kelas. Di situ ada link. Silakan dikerjakan soal post-test sebagai bentuk evaluasi terakhir penilaian yang Ibu lakukan. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan soal post-test tersebut. Anak-anak, apa sudah selesai mengerjakan soal post-test? Sudah, Bu. Bagaimana hasilnya? Sangat memuaskan, Bu. Alhamdulillah. Berarti ada perubahan dari pengerjaan soal pretest tadi yang awalnya kurang memuaskan, dan di soal post-test ini mendapatkan hasil yang memuaskan. Anak-anak, Ibu ucapkan terima kasih sudah aktif untuk pembelajaran pada hari ini. Tadi ada yang sangat aktif dalam diskusi kelompok. Akan Ibu berikan tambahan poin 5, yaitu Ibu berikan kepada Karina dengan Dwi Sarah yang sudah aktif berpartisipasi dalam kegiatan diskusi. Untuk yang lain, jangan berputus asa, dicoba
kalian baca apa tugas Komnas HAM. Komnas HAM itu adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan wewenang dari Pengadilan HAM. Untuk hari ini kita cukupkan pembelajaran. Kita akhiri dengan berdoa yang dipimpin oleh Ananda David. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Ananda David yang sudah menutup pembelajaran dengan berdoa. Dan Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Tetap